langsung aja nih Pak, Ya. pertanyaan kami yang pertama itu mungkin bisa dijelaskan dari nama Bapak, kemudian awal mula Bapak merintis usaha ini bagaimana? Begitu Pak. Oh ya, nama saya Kliwon, alamat saya Kembaran RT 04 nomor 21 ya. Saya merintis usaha servis sebenarnya elektro, awalnya dari elektro ya, bukan langsung ke kamera. Karena awalnya saya itu masih audio video, jadi termasuk radio, TV dan sebagainya itu. Itu kami berusaha karena pengembangan pengembangan teknologi, makanya kan saya arahkan ke yang belum ada saat itu. Jadi yang belum ada saat itu kan kebanyakan ya seperti mungkin di fotografi itu kan ada misalnya perlengkapannya flash. Kebanyakan dulu itu yang sering rusak itu kan malah flash, bukan kameranya. Tapi pengembangan awalnya memang saya hanya bekerja di flash karena itu masih ada hubungan dengan audio video, jadi masih gampang ya. Terus berkembangnya waktu, karena flash itu sebagian ada yang ditanam di kamera toh. Jadi masuk kamera itu sudah ada flashnya. Akhirnya kan lama-lama juga orang sebenarnya nggak servis kamera sebenarnya, menyervis flashnya menikmati misalnya gitu. Nah, tapi kan kita tetap bongkar terus nanti kita kembangkan akhirnya lama-lama juga kamera sebagian ada yang rusak, ada yang akhirnya masuk ke kamera. Tapi awalnya bukan kamera yang SLR ya, baru pocket itu awalnya. Dan itu pun bisa dikatakan kebetulan, juga bisa dikatakan ya keberuntungan, karena waktu itu sebetulnya kan flash itu kebanyakan ya mati itu di spoolnya, jadi di pembangkitnya untuk menaikkan tegangan itu. Nah kebetulan saya waktu itu sebenarnya kalau beli di toko itu spool nggak ada. Kebetulan mah itu ya yang namanya keberuntungan ya, ini sebelum pasar Beringharjo itu terbakar itu dulu kan ada namanya Kelitian. Itu ada orang yang jualan spool yang kecil itu, yang ukurannya di bawah 0,005. Itu yang kecil banget. Itu waktu itu saya beli itu 3 on kalau nggak salah. Itu 3 on itu 3.000. Nah itu dikembangkan sampai sekarang itu masih. Kalau untuk nyepul masih sisa banyak itu. Masalahnya kan, dan itu produknya dari Jepang kalau spoolnya itu. Jadi di sini nggak ada, di toko-toko nggak punya yang ukuran segitu, nggak ada. Dan saya itu saya katakan kebetulan, dan kebetulan saya servisnya di flash itu. Nah saya beruntung itu bisa, makanya terus berkembang ke flashnya, masih berkembang ke flash yang besar itu. Nah kemudian saya mengembangkan ke kalau ke flash itu awalnya saya bukan langsung buka menerima servis, enggak. Jadi saya mendatangi ke orang-orang yang buka studio atau orang-orang yang jualan. Ya awalnya saya yang datangi yang orang yang jualan di Beringharjo itu dulu orang di Beringharjo ada 2 di lantai 3 itu, sama yang di bawah di depan toko alat-alat jahit itu, di toko Satria itu. Nah itu saya kalau di sana ada perusahaan, saya menawarkan diri tak ambil, tak kerjakan, nanti tak antar ke sana. Awalnya dari bekerja seperti ini. Kemudian terus ya akhirnya mungkin ada yang mengenal, artinya mungkin dari kan itu biasanya dari orang yang foto. Nanti ada yang tanya kalau servis di mana dan sebagainya. Dulu kan masih nggak banyak dulu itu. Terus nah saya terus ditawari dari toko kayak Duta, Arta itu kan dulu kelilingan sambil servis kamera. Jadi dia menerima servis kamera, nanti dilempar ke tempat saya. Nah ini juga ada kebetulan lagi. Kebetulan itu dari Duta itu waktu itu kan ada PHK. Nah orang yang kelilingan itu kan di BK. Nah tapi kan masih ada yang servisan yang dari luar kota kan masih ada. Nah otomatis yang servisan dari luar kota itu kan carinya kan ke salesnya itu lah, ada yang Duta, ada yang dulu, ada yang mana itu Citra dulu, yang keliling Jaya misalnya itu. Nah itu orangnya itu kan akhirnya dicari sampai ke rumahnya. Jadi sampai ke rumahnya nggak ketemu, terus ketemunya di tukang-tukang orang yang buka foto itu loh. Buka foto, akhirnya
dia menanyakan, oh paling kalau tukang servis ya diarahkan, ditunjukkan ke tempat saya ini. Akhirnya terus saya suruh orangnya itu, coba mas, barangkali nanti barang itu diserviskan di tempat saya, itu dari Klaten. Jenengan kasih aja datanya apa saja yang dia ini, nanti tak carikan barangkali loh. Soalnya ini kalau dari duta nanti mungkin masih ketemu. Akhirnya nah itu berkembangnya malah dari Klaten tuh servisnya langsung ke sini. Sebetulnya kan itu enggak promosi juga sebetulnya kan, karena hanya unsur kebetulan. Kalau saya mengatakan kebetulan itu, karena kebetulan PHK terus ada servis yang belum diambil, dicari sampai ke sini. Akhirnya saya berkembangnya bukan di Jogja, malah di luar kota awalnya. Awalnya orang yang mau tahu servis itu di kota itu. Nah kebetulan lagi saya itu dulu juga servis kalau di sini dulu yang paling paling terkenal itu tempatnya Pak Absoro. Mungkin pernah ingat dengar sekarang yang megang Mas Heri anaknya ya di Wiro Brajan. Nah itu kebetulan saya sebenarnya belum pernah ngikut tempatnya Pak Absoro aslinya saya itu. Terus di sana itu memang saya pernah ikut mengantar servisan itu teman saya. Jadi saya sebenarnya juga belum pernah ikut ke tempatnya Pak Absoro. Cuma saya sempat kenalan sama Pak Absoro itu, maksudnya tanya-tanya itu loh. Nah akhirnya ada orang yang dari KR itu kan servis ke tempat saya. Terus dia mengatakan saya baru servis ke tempatnya Pak Kliwon katanya. Nah itu yang menjadi kebetulan itu, karena sebenarnya saya bukan muridnya dia, malah saya itu diaku jadi muridnya. Jadi dia itu Mas Kliwon, Pak Kliwon itu Mas Kliwon itu murid saya gitu. Jadi yang mengatakan itu malah Pak Absoro sendiri. Nah saya diakui dengan murid orang terkenal itu kan seneng, bangga. Masalahnya bukan saya malah nggak seneng, bukan, malah saya seneng karena diakui dia orang pinter dulu, orang terkenal, diakui orang malah anaknya yang Mas Heri, Mas Budi itu anaknya Pak Absoro itu. Itu belum tentu diakui, malah dia itu malah sok belajar ke sini waktu peralihan ke digital itu masih belajar ini terus akhirnya tak suruh belajar ke digitalnya Mas nanti, soalnya kalau enggak nanti ketinggalan maksudnya. Tapi saya enggak mampu ya Mas ke digitalnya, saya tetap mempertahankan ke analognya saja. Akhirnya kan dia hanya servis analog, terus nanti kalau ada digital mah dilempar ke tempat saya waktu itu. Ya, setelah ya mungkin perkembangan kamera itu kan sebetulnya dari analog itu dulu juga ada, sudah ada yang pakai baterai, artinya sudah digital, tapi awalnya belum digital full. Jadi digital full itu kan setelah mau beralih ke digital yang pakai memori, penyimpanan memori itu. Awalnya bukan digital, tapi beruntung saya itu bisa menemui kamera yang bisa ada film sama memorinya itu memang Canon EOS berapa saya lupa, 6 berapa itu jadinya itu hanya 2 digit ya. Dan nanti kalau kamera nanti short memory di samping sini. Awalnya saya juga nggak percaya, awalnya kan komputer juga belum punya, tapi dia yang punya itu malah bilang ini bisa untuk motek tanpa film, ini pakai memori waktu itu. Itu saya tahu kalau ke digital, berarti tidak harus pikir saya lah ini menerima gambar dari mana. Saya belum berpikir ke sensornya itu, belum memikirkan beralihnya ke digital itu nanti harus disimpan di sensor masuk ke memori, itu belum berpikir, karena saya hanya pikiran saya itu pun pemikiran saya juga pemikiran orang awam ya, bukan akademisi, artinya bukan lulusan dari belajar di teknisinya, bukan. Saya bingungnya itu waktu proses penyimpanan pengambilan gambar dari gambar ke klis itu, prosesnya itu. Awalnya itu saya sebetulnya masih awam banget. Nah, kebetulan di Shopee itu ada buku fotografi tapi masih jadul. Tapi itu dasar fotografi. Jadi itu kalau dipelajari dari awal sampai sebenarnya sampai sekarang pun masih bisa digunakan, karena dia membahas dari diafragma, speed, asa itu pun di situ dijelaskan di situ. Sampai cara cuci, cetak itu ada di buku itu.
Dan itu bukunya masih tulisannya itu ketikan nggak rapi sebetulnya. Itu masih kayak hampir kayak tulisan tangan tapi udah dipakai langsung ketikan kayak cetak itu. Tapi dan itu satu-satu saya dapat buku itu waktu itu. Jadi ya kebetulan, jadi semua ada unsur kebetulan tapi ya kebetulan tapi ya apa ya namanya kebetulan tuh. Tapi kalau saya mengatakan kebetulan karena kebetulan itu kalau bukan kebetulan itu untuk jalan saya harus menempuh ke jalan seperti ini kan nggak mungkin saya menemukan apa buku-buku seperti itu dan sepul seperti itu kan mungkin saya waktu ketemu sepul kayak di pasar mungkin saya biarkan saja karena nggak butuh ya. Nah tapi waktu itu karena butuh ya saya beli gitu. Jadi sebelum pasar Beringharjo terbakar itu tapi saya awalnya itu tahu saja nih proses mau kebakaran itu tahu. Itu sampai sekarang ya beralih ke digital ya sebenarnya digital itu hanya beda sedikit dengan analog. Proses digital ya beda sedikit hanya beda di penyimpanan tapi untuk cara kerja kamera itu pengambilan gambar proses ISO dan diafragma itu sama cuma kalau dulu yang ISO itu hanya dipengaruhi di filmnya loh kalau sekarang kan sudah bisa diprogram di kameranya jadi lebih mudah sekarang, lebih lengkap sekarang. Kalau dulu kamera itu mungkin kamera di situ kamera setelan ISO sampai 1600 tapi cari filmnya yang 1600 dulu kan sulit dan mahal waktu itu. Dan itu yang biasanya yang beli itu paling wartawan. Karena itu yang betul dan itu biayanya ada karena dia motetnya kan tidak perlu flash waktu itu. Sebetulnya motet panggung terus kayak itu sebenarnya itu kalau wartawan itu sudah tahu mungkin tahu tahu etika. Kalau sekarang kan kadang-kadang pemotret juga bukan saya mengatakan tidak tahu etika, mungkin belum tahu etika dari cara pemotretan di panggung. Kadang-kadang kan masih menggunakan flash, lighting sekarang itu tidak tahu. Jadi lighting itu sebetulnya kan harusnya yang ditampilkan itu kan kalau panggung yang ditampilkan kan si pemainnya ya. Nah, sekarang enggak malah kebanyakan lighting itu diarahkan ke penonton dan akhirnya tukang fotonya kalau tidak pakai flash juga enggak berapa gambar karena kena lampu sinar tadi nanti over gambar tadi pemainnya enggak kelihatan. Sekarang banyak tapi kalau berbicara masalah teknis dengan orang-orang yang dulu itu sebenarnya lebih tahu, lebih paham karena lighting itu yang ditonjolkan itu panggungnya bukan malah justru harusnya agak gelap nggak apa-apa karena dia bisa melihat tampilan di objek itu. Mungkin itu dulu ada yang kekurangan mungkin. Oh iya, jadi Bapak Irwan mulanya itu dari servis elektronik kemudian berkembang ke kamera begitu ya Pak? Iya, sebenarnya belum berkembang ke kamera dulu, masih awalnya tuh ke flashnya dulu. Iya, ke flash dulu. Tapi ya itu hubungannya tetap dengan kamera. Kalau untuk sekarang Pak, kalau ada orang yang ingin servis atau memperbaiki kamera flash itu bagaimana Pak cara kerja Bapak? Yes, sama toh. Itu kan sekarang flash yang untuk digital sama yang analog dulu kan sebetulnya sama, cuma bedanya itu sekarang hanya speednya. Jadi speednya itu bisa lebih tinggi dari dulu. Kalau dulu kan paling batas speednya paling sekitar 125 sampai 250 itu karena dulu kamera Nikon itu maksimal bisa menangkap flash itu kan di atas itu. Tapi sekarang kan ada high speed jadi bisa kecepatan untuk memicu flashnya itu lebih cepat. Sekarang bisa. Jadi lebih banyak lebih mudah yang sekarang itu kalau flash yang itu tinggal penggantian kalau dulu tidak. Kalau dulu kalau mati ya harus disepul. Kalau misalnya kayak flashnya yang mati ya memang ganti ya. Sama dengan yang sekarang. Tapi untuk pembangkitnya dulu itu nggak ada yang jual trafonya itu nggak ada. Nah kalau sekarang kan tinggal ganti satu blok sudah selesai. Malah pengerjaan itu sebenarnya dipermudah dengan adanya digital itu lebih mudah pengerjaannya. Makanya kenapa digital itu pengerjaan lebih cepat karena begitu kita terima pekerjaan yang rusak itu kita analisa sudah tahu kerusakan tinggal ganti jadi malah lebih gampang apalagi misalnya kayak Canon itu kan kerusakan apapun sudah terdeteksi di situ nanti mesti muncul error berapa itu sudah diketahui jadi
hampir semua mungkin pemakai pun sekarang ya bisa tanya Google, bisa tanya oh rusak error sekian itu nanti rusak ini itu tahu nanti. Meskipun ada error 70 itu orang belum tahu kerusakan. Maksudnya masih 50. Jadi antara kerusakan di mainboard atau di mekanik. Nanti ada dua kemungkinan. Kalau error 70. Tapi kalau error lainnya misalnya 50, error 5, 20, 30 itu bisa langsung diprediksi di kerusakan. Itu untuk Canon. Kalau Nikon nggak ada. Nikon itu failing, Nikon itu kerusakan apa itu nanti bisa kondisi posisi rusaknya tahu. Tapi itu membutuhkan jam terbang pengalaman ya. Tapi bisa diprediksi juga. Itu apa lagi? Jadi kalau ada orang yang mau servis bisa datang langsung ke tempat Bapak ini ya Pak? Iya, kalau maksudnya yang analog misalnya itu. Iya, analog masih ada kok. Sekarang banyak yang soalnya teman-teman yang servis itu kadang-kadang udah males servis yang analog karena dianggapnya lebih rumit toh. Analog itu kadang-kadang lebih rumit, tapi sebetulnya malah lebih gampang karena analog itu kan bisa dianalisa dengan gerakan misalnya ada gerakan pelan-pelan apa bisa ini yang enggak bisa gerak ininya kecepatan ini karena apa, mungkin karena itu kan nanti mekanik kayak ada yang menghambat itu kayak timer kayak sekarang ya. Kalau di digital timernya, tapi itu juga timer manual. Jadi gerakan misal di pelan terus baru lepas itu kan itu timer juga. Cuma timernya manual, betul-betul manual. Jadi makanya kalau analog itu rusak parah apapun kebanyakan bisa diperbaiki. Tapi kalau digital sebenarnya bisa, tapi karena digital penggantian lebih mudah lagi tuh penggantian, cuma nanti biayanya yang lebih mahal ke digitalnya. Kalau parah loh, kalau analog parah kan belum tentu separah seperti yang dibayangkan. Paling mungkin giginya rusak itu nanti bisa dibikinkan atau dicarikan. Itu ya. Kalau untuk perbandingan konsumen gitu Pak, dari awal tahun 90-an dan sekarang itu Pak, kebanyakan yang dulu apa sekarang? Iya, kalau untuk servis ya sebenarnya banyak analog. Analog itu malah gimana ya, sebetulnya lebih awet, cuma perawatannya kalau analog itu tergantung perawatan. Kalau perawatannya misalnya misalnya disimpan agak lama sedikit itu, kalau analog kan kebanyakan karena itu gerakan mekanik bisa macet. Ya macet itu belum tentu macet total, mungkin hanya speednya nggak jalan, mungkin hanya mungkin agak berat karena analog itu gerakannya kan istilahnya kayak ada kampasnya untuk filmnya itu kan ada kampasan juga untuk ngeroll filmnya itu. Terus kalau digital kan enggak, tanpa jadi mungkin untuk penyimpanan lama kalau yang digital aja cukup, yang penting kering. Kalau yang analog justru malah kering itu yang malah bisa jadi bikin macet karena di dalamnya kan tidak ada pelumas kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah bisa dikasih pelumas, cuma kalau yang analog dikasih pelumas itu malah nanti menimbulkan itu loh, jadi kayak debu yang nempel itu loh, akhirnya malah bisa bikin macet kan. Makanya di dalam kamera itu biasanya bersih. Jadi di tempat itu kalau awalnya waktu dibongkar memang dikasih minyak jam itu yang minyak kecil tingkat ke jadi tidak ada minyaknya, tapi itu dia kan kayak paslin tapi bukan paslin. Yang kayak untuk kalau sekarang yang mainan kayak mobil-mobilan Tamiya itu paslin putih itu. Untuk saja untuk senjata jenis paslin senjata itu kan biasanya dikasih itu. Jadi tidak kering ya. Terus apa lagi Mas? Cukup untuk wawancaranya udah cukup Pak untuk wawancaranya. Nanti dikembangkan, nanti misalnya ada yang bisa tanya lewat tapi ini HP saya baru mati nih. paling sebenarnya matinya nggak parah, cuma matinya di tempat casnya itu loh. Ini baru tak pesan dia belum datang. Untuk persyaratan dokumentasi kami boleh memfoto alat buat servisnya Pak? Boleh ya, tapi tempatnya tidak dibikin-bikin ya, apa adanya ya. Karena tempat saya memang kayak gitu ya di dalam itu. Mungkin untuk pas lagi perbaiki apa ngambil di Google terus ngasih sumber. Boleh.
Dibuka aja. Ya nanti kalau kira kurang anu nanti bisa kesini lagi kapan. Iya, Nah, betul. maksudnya kan misalnya kurang anu Mas, kurang misalnya untuk apa di anu dimasuk nanti untuk dibikin anu untuk anu bikin apa lebih kurang bagus misalnya kan bisa dian lagi di yang tidak perlu diedit. Kalau tempat saya apa adanya Iya, Mas, oke. apa adanya. Alat memang yang diharapkan apa Soalnya adanya, Pak. tempatnya saya juga anu kok. Iya. Dari dulu yang apa ya dulu yang di Jogja TV itu ya apa adanya, jadi nggak dibikin-bikin. Jogja TV itu malah sering, Pak kok mosok hanya saya aja atau Pak mbok ya cari yang lain, saya bilang gitu. Soalnya karena dia itu yang itu kan dapat berita itu setiap anu kan harus menayangkan berita-berita anu. Nah cuma kebetulan karena teman-teman yang di Jogja TV itu memang sering ayo datang ke sini masih ya servis ya ngobrol dan sampai kedekatan itu bukan kedekatan antara konsumen dan anu ya tukang servisnya bukan, jadi ya itu sudah sampai di luar pun saya masih ada kedekatan seperti yang di pinggir di anu itu kan dari sebenarnya dari Jogja TV anu nih awalnya itu sering anu kalau mau ditayang saya dikasih tahu tapi saya nggak pernah lihat awas dulu maksudnya mau lihat saya sendiri nggak pernah lihat ya. Potret. Apaan ini ya? Boleh. Ini udah pakai. Tadi udah. Tinggal untuk alat-alatnya aja, Pak. Di sini. Iya. Sama ya ini depan. Ini nanti aja itu. Tadi saya masuk anu ya. Boleh, Pak. Oh iya tempatnya di dalam ya. Ya. Berikan sendiri. Jadi nanti biasanya kan saya anu ngasih tahu ini loh yang rusak, misalnya wah yang rusak ini terus nanti saya lihat dia lu tak screenshot misalnya oh harganya sekian misalnya mau dibelikan sendiri juga nggak apa silahkan diorder saja misalnya gitu. Nanti diorder biasanya sampai misalnya ada yang servis itu hanya tanya lewat HP dulu loh, belum ke sini loh. Jadi ada yang membandingkan harga, ada yang anu makanya saya mendingan dari awal saya bikin gitu. Saya pokoknya bongkar pasang sekian. Jadi lebih enak. Nanti artinya kan misalnya spare part mahal juga saya tidak menanggung harga spare part. Kalau murah juga tidak menanggung harga spare part. Artinya kan saya pokoknya yang penting dia rusaknya sudah tahu rusaknya terus saya bawa ke sini ya sudah terima jadi gitu aja. Tapi kalau sudah bawa spare part ya terima jadi dan tinggal bayar 150 itu kan untuk tapi bongkar itu pasangnya. untuk digital umum karena nanti ada digital itu yang sulit bukanya. Jadi nanti tapi Contohnya, nanti Pak? dari awal itu saya langsung tahu maksud oh ini kalau ini saya sekian kalau ini sekian kayak nek cuci lensa itu loh lensa ini saya tarif sekian jadi nggak sama lensa itu jadi nanti ada tergantung lensa apa kerusakan apa lensa itu kan ada yang lensa itu masih tangkepan itu jadi di permukaan bersih tapi itu harus bongkar tangkepan itu ini kan berisiko sebetulnya tidak semua orang berani membuka tangkepan itu nah nanti setelah itu nanti kita buka bersihkan dibersihkan itu nggak bisa bersih sebelum nanti kita lem lagi kalau dilem lagi baru bisa lagi jadi nanti kan sekarang ada kalau sekarang yang jualan ada lem kaca itu loh untuk ngelem itu sekarang gampang kalau dulu kan susah dulu campur sendiri jadi dulu pakai fiber jadi lem resin sama katalis itu loh jadi kita campur sendiri tapi biar tidak cepat kering makanya kita campurnya tidak 1:1 kalau 1:1 sebelum dianu sudah nggak bisa dipas-pasnya jadi kita prosesnya dibikin agak lama nggak apa-apa paling 1 malam lah misalnya gitu jadi begitu dipasang sudah nanti di press dimasukkan kan Itu dokumennya itu foto video. Udah foto video. Oke. Tadi sini udah.